Apa itu filsafat? Pertanyaan ini semacam menjadi sebuah teror bagi kita semua. Sebuah ancaman dari alam bawah sadar untuk mempertanyakan segala sesuatu. Apa ini? Apa itu? Siapa saya? Siapa Anda? Dan dari mana dunia ini berasal? Perkenalkan, nama saya Alessandro Mario Florentino Geritanto Fatu. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di atas, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu nalar dan logika kita semua. Sewaktu kecil, kita berani dan tanpa ada rasa takut sedikit pun untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Namun sekarang, pertanyaan-pertanyaan tersebut seakan menjadi sebuah hal yang tabu atau pemali untuk dilontarkan. Nyatanya, filsafat sekarang menjadi seperti rumah hantu yang mulai ditinggalkan karena saking menyeramkannya. Filsafat seakan hanya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan dan cenderung menyesatkan. Bahkan seorang fisikawan terkenal, seorang kosmolog, Stephen Hawking, dalam bukunya The Grand Design mengatakan kalau filsafat itu sudah mati. Namun apakah benar demikian? Filsafat itu selalu eksis. Dia selalu ada dalam setiap liku hidup kita. Dia bukan hanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen dan hinggap di sudut-sudut kelas dan bersarang di sana, tapi ia sungguh ada dan hadir di setiap liku hidup kita. Namun yang menjadi permasalahannya, orang yang mau belajar filsafat bingung. Dari mana saya harus belajar mulai belajar filsafat? Titik awal belajar filsafat itu dari mana? Karena itu filsafat butuh pintu gerbang. Salah satu pintu gerbang yang mungkin bisa dipelajari oleh saya dan teman-teman semua adalah buku yang ditulis oleh seorang penulis dan intelektual asal Norwegia, yaitu Justin Gardner. Dalam bukunya yaitu Dunia Sofi. Uniknya, buku filsafat ini bukan merupakan buku filsafat berat yang dengan kata-kata yang membingungkan, permainan diksi yang begitu rumit dan butuh nalar dan logika yang dalam. Buku ini hanyalah sebuah novel filsafat. Jadi dia mengintegrasikan antara novel dan filsafat. Karena novel filsafat, buku ini menjelaskan filsafat dalam pandangan atau POV seorang anak kecil. Jadi premisnya unik sekali. Premisnya dimulai dengan Sophie, seorang anak kecil yang berusia sekitar 14 tahun, menerima surat misterius dari seorang yang misterius juga. Dan dalam surat itu selalu ada dua pertanyaan yang selalu mengganggu pikirannya, yaitu siapakah kamu dan dari manakah dunia ini berasal. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terus dibaluti dengan pemikiran filsafat yang di dalam novel ini diceritakan secara sistematis berdasarkan sejarahnya. Jadi sejarahnya dimulai dari filsafat alam awal dengan filsufnya seperti Anaximenes, Thales, dan Democritus. Dan lalu kepada filsuf-filsuf Yunani klasik, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan uniknya di buku ini menjelaskan kalau Socrates ternyata tidak meninggalkan tulisan apapun. Kita mengenal Socrates dari Plato. Jadi pembaca seakan dibuat penasaran dan dibuat bertanya, apa jadinya kalau Socrates meninggalkan tulisan-tulisan apa yang mungkin tidak dilontarkan oleh Plato dan yang kita akan dengar langsung dari Socrates. Kita selain berimajinasi, kita akan dibuat untuk berpikir apa jadinya kalau begini, kalau begitu. Lalu ke filsuf-filsuf abad pertengahan seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas yang dalam novel ini seperti dalam tanda kutip mengkristenkan
ketiga filsuf ini, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi mereka akan membaptis mereka ke dalam agama Katolik karena Santo Agustinus dan Thomas Aquinas pemikirannya diinspirasi oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles, namun dibingkai dengan ajaran agama Katolik. Lalu dilanjutkan ke filsuf modern seperti René Descartes, seorang filsuf asal Prancis yang terkenal dengan kata-katanya cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Lalu John Locke, seorang tokoh empirisme besar. Lalu Sigmund Freud, seorang psikolog alam bawah sadar yang pencetus ilmu psikologi. Ya, lalu David Hume, seorang skeptisme dan berfokus pada hubungan sebab akibat yang ada di dunia ini. Lalu David Hume ini mempengaruhi atau menyebabkan seorang filsuf lain yang terjun juga ke dalam filsafat dengan filsafatnya sendiri, yaitu Immanuel Kant, yang berfokus pada etika dan metafisika. Uniknya novel ini menggunakan POV yang sangat menarik atau sudut pandang yang sangat menarik, yaitu dari POV anak kecil. Seperti yang saya sebutkan di awal, waktu kecil kita selalu berani mempertanyakan berbagai hal. Jadi untuk diri kita yang sekarang, untuk POV atau sudut pandang paling nyaman untuk mempertanyakan hal-hal yang dalam tanda kutip tabu itu adalah POV anak kecil, sudut pandang anak kecil. Jadi kita semua diajak untuk menjadi Sophie, dan ini adalah salah satu yang membuat saya tertarik di novel ini adalah plot twistnya yang benar-benar menggugah dan menarik. Jadi Sophie di sini yang kita pikir adalah tokoh utama dalam novel ini ternyata hanyalah tokoh rekaan atau imajiner dari seorang tokoh lain dalam novel ini, yaitu Mayor Albert Knack. Jadi yang Sophie menerima surat yang saya sebutkan di awal ternyata adalah dari seorang Albert Knack, dan Albert Knack itu adalah tokoh yang mengimajinasi khayalkan kalau Sophie itu ada. Jadi Sophie adalah sebuah tokoh fiksi di dalam fiksi. Jadi unik dan benar-benar menarik untuk dibaca. Tapi tidak berhenti di situ. Ternyata salah satu pelajaran yang saya dapatkan dalam novel ini, plot twist lainnya, yaitu Sophie, seorang yang adalah tokoh rekan atau imajiner, itu melawan kehendak penulis. Jadi dia tidak ingin hidup di bawah ceritanya penulis, tidak ingin hidup di bawah pemikirannya sang penulis, tapi dia ingin hidup dengan pemikiran dan jalan hidupnya sendiri. Jadi ia melawan kehendak penulis dengan berbagai hal, dengan cara-cara yang mistis namun logis, dengan latar belakang sejarah filsafat seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi Sophie di sini sebagai pion dalam cerita rekaan mulai mencari jati dirinya dan mulai menentukan apa pemikirannya sendiri. Jadi buku ini sejatinya menurut saya menghantarkan kita semua untuk berpikir secara kritis, untuk tidak terkekang oleh pemikiran manapun, untuk tidak hanya dihantui atau dikekang oleh pemikiran-pemikiran kolot tertentu. Jadi buku ini sejatinya untuk membuat kita untuk melawan atau mengkritisi berbagai pemikiran yang menurut kita, nalar logika kita tidak masuk akal. Jadi buku ini sesuai esensinya untuk mengajarkan pembaca untuk berpikir kritis. Saya rasa buku ini lebih cocok untuk selain dibaca dan dipahami, mungkin lebih cocok untuk dibaca dan dibakar. Karena sekali lagi buku ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis, berpikir secara jalan kita sendiri, menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau kita rasa buku ini menyesatkan dalam tanda kutip, apa salahnya kita bakar? Jadi mungkin menurut saya itu saja. Filsafat sejatinya itu berpikir. Dia sebuah gerakan alamiah dari nalar kita semua. Jadi
Jangan pernah berhenti berfilsafat, selalu mempertanyakan segala sesuatu, karena hidup dimulai dengan tanda tanya. Terima kasih.